Shalom Bapak Ibu, semua sudah dikasih Tuhan, apa kabar semua? Luar biasa. Mari kita langsung membuka firman Tuhan di Yohanes 15. Kita mau baca sama-sama ya. Yohanes 15. Ya? Sudah ketemu semua? Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Ya? Yuk. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus terus mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwa satu, dialah pokok anggur yang benar. Karena jika kita lupa, kita kadang-kadang tidak tahu harus melekat kepada siapa. Sebab arus dunia ini, gelombang yang saat ini terjadi dan di depan sana tidak bisa memungkinkan kita bergeser akan pengharapan kita dari Kristus. Bisa memungkinkan iman kita bergeser. Bisa membuat kita lelah dan tidak berdaya. Karena itu firman Tuhan pagi ini menegakkan kita bahwa ingat-ingat terus dalam memori kita bahwa dialah pokok anggur yang benar. Berikut yang dikerjakan Bapa di surga, dikatakan ayat yang kedua, setiap ranting kita ini ranting-ranting padaku yang tidak berbuah, siapa yang mengerjakan? Dipotongnya, Tuhan yang mengerjakan. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, pagi ini saya cuma mengertinya saudara sudah berbuah. Amin. Cuma yang harus kita terus mengerti dan pahami bahwa ada musim-musim yang namanya pengeratan susulan. Jadi pohon, buah, tanaman itu ditanam dan selalu dibersihkan. Ada daun-daun jatuh diambil, ada jamur-jamur benalu disingkirkan, dikerat, dipotong. Ranting itu kalau sudah nelonyor manjang kena tetangganya, bisa nyinggung perasaannya tetangganya. Ngomong nggak bisa diatur, ngomong sembarangan, itu rantingnya udah nyelongor keluar dari areanya dia dan itu harus dipotong. Atau saudara ini buahnya masih sedikit, jadi harus dibersihkan. Firman Tuhan mengatakan kalau engkau mau berbuah lebat banyak harus dibersihkan. Dan yang mengerjakan pengeratan susulan ini untuk berikutnya dari musim ke musim, waktu ke waktu adalah Tuhan. Tetapi permasalahannya kadang-kadang kalau orang sudah merasa dirinya benar, penuh banyak hal, mengerti banyak hal, sulit terima didikan, sulit terima nasihat, sulit terima masukan. Mari kita belajar satu orang di Mazmur 105 yang mengalami pengeratan berkali-kali sehingga panggilannya menjadi genap sempurna. Mazmur 105 ayat 16. Ya, saya baca ya, mulai ayat 16. Ketika ia mendatangkan, Mazmur 105 ayat 16 mulai. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Kala itu Bapak Ibu Saudara, di negeri sana, waktu di Mesir sana, semua mengalami yang namanya wabah kelaparan. Terus diutusnyalah seorang mendahului mereka, siapa? Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu,
lehernya masuk ke dalam besi sampai dikatakan apa? Saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Bapak Ibu, Yusuf itu ceritanya kan pertama mulai awal proses dia mengalami pemurnian ketika dia sudah mulai dijual. Jadikan budak oleh saudara-saudaranya. Dia mungkin punya banyak alasan tapi Alkitab tidak menceritakan dia kepahitan, dia merana, murung, teriak-teriak, apalah mau berontak. Tetapi pasti itu yang akan terjadi. Karena saudaranya yang berbuat, dia dijual, dia harus mengalami pola baru di negara yang baru, cara makan, budaya, semua dia baru. Di situ dia mulai mengalami pemurnian. Anak manja, anak yang ngomongnya koar-koar, mimpinya ngomongnya ngawur dan sebagainya, dimurnikan di negeri orang lain di Mesir. Kemudian ketika dia sudah dipercaya oleh Potifar, mulailah pengeratan itu datang. Tante Potifar suka dengan dia nggak mau tanpa alasan, tanpa salah, dijebloskanlah dia dalam penjara. Alkitab menulis ayat 18, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Saya berpikir waktu dia di penjara bisa nggak sih dia nelongso? Kira-kira, bapakku makan enak, aku di penjara di negeri orang. Saudara-saudaraku ketawa, aku dijual, aku nelongso di sini. Mungkinkah dia seperti itu? Tetapi Alkitab mencatat dia diberkati. Di dalam penjara pun dia menjadi kepala. Dan Alkitab mencatat lagi reaksinya luar biasa. Yusuf itu manis sikapnya, elok parasnya. Jadi tahu beres. Buat dia kepahitan, buat dia mangkel, dia merenung, dia berontak, dia tanya sama 1000 macam pertanyaan. Kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa? Kenapa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi Alkitab mencatat Yusuf itu manis sikapnya. Sehingga menimbulkan rasa suka. Jadi dia dijadikan kepala di dalam penjara pun. Kalau engkau kepala tetap. Kalau engkau itu memang emas, dibakar pun tetap emas. Nah, Yusuf di sana masih belum selesai. Kita buka di balik di Kejadian 40 dulu sedikit. Ayat yang kedua, silakan baca. Firman Tuhan itu belum genap untuk visi dia dipanggil sebagai seorang bupati. Orang yang akan memberkati bangsanya. Ini ayat yang terjadi, Kejadian 40 ayat 2. Silakan. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti. Sorry. Kejadian 40 ayat 2. Yang paling terakhir 23, maaf. Paling terakhir. Kejadian 40 ya. Ayat 23. Iya. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ya, ini yang artinya pengeratan susulan. Waktu dia dijebloskan di penjara karena tidak mau disenengi sama Tante Potifar, dia mengalami masa-masa di penjara sulit atau enggak sulit, tetapi dia dikatakan menjadi kepala dan disukai banyak orang. Nah, waktu selama dia di penjara, dia ketemu sama juru minuman, sama juru roti yang dipenjara oleh Raja Firaun. Nah, waktu itu mereka mimpi dan sedih, nggak ada yang mengartikan. Yusuf jadi berhikmat loh di penjara, tambah pinter. Jadi dia ngomong, kenapa sih muram? Akhirnya dia mengartikan mimpi kepada juru minuman dan juru roti. Nanti yang juru roti itu tetap akan digantung, nanti yang juru minuman itu akan dikembalikan kedudukannya memberikan minuman kepada raja. Nah, Yusuf ngomong gini sama juru minuman sama juru roti, nek kamu keluar dari penjara, ojo lali ya sama aku. Bahasa bebasnya gitu. Oke, gitu kan. Tapi Alkitab mencatat apa? Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakan. Ayat yang pertama 41 lanjutnya.
Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Setelah 2 tahun sama Tuhan ditambahi, dikerap lagi susulan untuk dia semakin berbuah. Karena untuk mencapai visinya dia, panggilannya dia sebagai bupati nanti, dia akan merajai seluruh wilayah di seluruh dunia. Itu terjadi kelaparan, dia harus diajari lagi sama Tuhan di situ. 2 tahun ditambah sampai dikatakan Firaun kemudian yang gantian mimpi. Tidak ada yang menjelaskan. Tadi dikatakan di Mazmur 105, saya kembali ke sana, ayat yang ke-19, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Kalau saudara mulai lemah hari ini, saudara pegang janji yang pernah nempel di hidupmu. Karena akan ada waktunya, saudara akan mengalami seperti Yusuf ketika engkau mengalami musim-musim pengeratan dalam hidupmu. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Ini, dan janji Tuhan membenarkannya, ayat 20, perhatikan. Raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya lah dia tuan atas istananya. Dan kuasa atas segala harta kepunyaannya untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Ketika waktunya genap, hikmat Yusuf penuh. Dia punya kemampuan dan Alkitab mencatat dia mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Waktu Firaun bermimpi, waktu dia mengalami situasi yang tidak baik, hanya Yusuf yang bisa mengerti. Juru minuman yang ngomong gini, Raja, aku ingat dulu aku ya pernah diartikan mimpiku. Panggil. Yusuf mengartikan mimpinya akan ada masa 7 tahun kelaparan. Akan ada masa di mana kita tidak bisa makan. Terus ya apa Yusuf? Apa yang dilakukan kata Firaun? Ya raja harus mengumpulkan semua makanan. Wes gini, timbangannya pusing-pusing katanya raja. Kamu tak angkat. Atur semua ini jadi baik. Pokoknya cuma tahta ini tok milikku. Kamu orang yang kedua. Ngeri kan? Kalau sudah dipromosikan. Tapi waktu dia di penjara, dia bisa terima enggak kira-kira waktu? Waktu dia mengalami, waduh bayangan kemarin ini aku keluar. Alkitab menulis ditambah 2 tahun lagi. Total 13 tahun. Dan umur 30 dia diangkat jadi bupati. Kita belum mengalami bahaya kelaparan seperti waktu itu. Seluruh muka bumi. Dan berduyun-duyun orang dari segala penjuru datang minta makan sama Yusuf. Ketika rakyat berteriak, Firaun ngomong cari Yusuf. Dan Yusuf mengumpulkan gandum sampai sudah tidak bisa dihitung jumlahnya. Dan terakhir, visinya yang terakhir, dia menolong saudara dan orang Tuhan. Bisa gak dia balas? Tapi Alkitab menulis di Kejadian yang terakhir, dia ngomong, memang kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi aku sudah diutus. Tadi ayatnya dikatakan diutusnyalah. Ayat 17, seorang mendahului mereka. Yusuf diutus mendahului mereka. Tetapi dia tidak cukup di sana. Masih banyak yang harus dikerat dalam hidupnya. Supaya dia jadi bupati. Supaya dia bisa memimpin seluruh umat di muka bumi ini makan. Dia harus belajar di penjara. Kasih makan orang rata semua. Dia harus belajar di penjara. Nolong orang banyak di sana. Dia harus belajar rendah hati di sana. Dia harus belajar bicara yang baik. Dia harus belajar mengatur, memanajemen semua waktu di penjara. Dia semakin berhikmat, mengerti. Itu yang dikerjakan Tuhan dalam hidup Yusuf. Orang kedua yang kita mau belajar di Kisah Para Rasul 7. Kisah Para Rasul 7 ayat 23
sampai 30. Saya bacakan ya. Pada waktu ia berumur 40 tahun timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. 25. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. 26. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? 27. Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? 28. Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Mendengar perkataan itu larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa 40 tahun pertama pendidikan dasarnya ada di Mesir. Ketika dia dihanyutkan di sungai, dipek anak angkat sama putri Firaun, 40 tahun dalam didikan Tuhan. Belajar tata negara, belajar kemanusiaan, belajar matematika, belajar semua yang sekuler itu ada di Mesir. Kemudian Alkitab tadi mencatat mengatakan pas dia nolong saudaranya, lihat saudaranya Israel ini loh bertengkar, ini hatinya mulai terpanggil. Kemarin dia habis melakukan pembunuhan, bunuh orang Mesir yang menganiaya orang Israel. Kemudian dia lihat orang Israel ini, pikirnya dia mau ngomong, aku ini loh penyelamatmu, diutus Tuhan jadi penyelamat. Alkitab menulis apa? Israel malah ngilokno dee. Apa? Kamu mau jadi hakim? Kon wingi mari mateni orang Mesir. Saya kamu mateni aku. Musa merasa ketahuan kalau habis bunuh orang Mesir. Alkitab menulis lalu dia lari ke negeri Midian. Waktu dia lari ke negeri Midian, inilah pengeratan susulan yang Tuhan kerjakan dalam diri Musa. Musa beda kurikulum waktu 40 tahun di Midian. Kalau tadi 40 tahun di negeri Mesir dia belajar sekuler, matematika, tata negara, manusia, semua sejarah, semua dia kasih. 40 tahun berikutnya Musa ini tambah ngeri, suwe setengah mati. 40 tahun berikutnya dia di Midian. Belajar apa kurikulumnya? Mbek, nek nangis, nek luka dirawat. Sebab dia mau jadi gembala. Kemudian kepanasan di padang gurun, kedinginan, musuh binatang buas, dia diajari di sana. Tapi di sana dia lebih tenang, gak ada orang yang kenal dia. Dia ketemu perempuan, ketemu mertuanya di sana, dia menikah, dia punya anak. Lagi tenang-tenang dalam 40 tahun dia di sana, genap 40 tahun, Tuhan sudah mulai panggil dia untuk menggenapi visinya. Tiba-tiba ayat 30 tadi dikatakan, dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat. Musa, Musa, dia dipanggil. Oh, engkau siapa itu Tuhan? Semak belukarnya menyala api. Tanggalkan kasutmu di mana engkau ada itu kudus. Pergi kamu ke sana, bebaskan bangsaku yang sudah ditindas oleh Mesir. Tuhan, aku gak bisa ngomong. Padahal kalau saudara baca kisahnya, Alkitab menulis apa? Musa hebat dalam perkataannya. Dia punya kuasa berkata, wong dia pinter belajar ilmu Mesir kok. Dia diajari bicara, body language, ngomong yang baik di depan umum. Musa itu diajari gitu waktu dia di dalam istana. Kenapa dia kok ngomong be Tuhan? Tuhan aku gak iso ngomong, gagap aku. Sampai Tuhan ngomong, Harun abangmu yang akan jadi pembicara. Di dalam pemprosesan Tuhan, iku malu sing pinter secara dunia ditekuk, diganti Tuhan sesuatu yang baru. Di tempat Midian kurikulumnya diperbarui, diganti Tuhan pola yang baru. Karena nanti apa? Dia harus menghadapi jemaat yang rewel, yang suka ngambek,
yang tiba-tiba kayak tempat saya itu ya di WhatsApp itu tiba-tiba nek gondok gitu ada sing keluar dari WhatsApp. Gondok tungan gitu ya. Nah, Musa diajari sabar di situ. Musa diajari banyak hal. Kurikulumnya harus genap. Waktu dia sudah genap, ayat 30 ngomong, datang Tuhan, pergi kamu sekarang. Selamatkan bangsa Israel. Nah, tahun ketiga maksudnya 40 tahun berikutnya, langsung dia praktek di padang gurun. Ketemu Israel yang tukang berontak, ketemu Israel yang tidak pernah bersyukur, ketemu Israel yang menggatalno hatinya sampai dia nggak bisa masuk tanah Kanaan. Tuhan suruh keluarkan air, dipukul, salah mbek Tuhan, wis bisa masuk tanah Kanaan. Tetapi Tuhan tetap mencatat, tidak ada orang di muka bumi ini koyok Musa. Dan Alkitab juga mencatat sampai matinya, apa dikatakan masih sehat. Matanya masih tajam. Itu kekuatan yang dia punya, hasil dari pengeratan. Saudara, jika Tuhan menghampiri saudara di musim-musim pengeratan, ya disitulah saudara nanti akan belajar dan dididik. Jika mau. Pertanyaannya saudara dan saya ini mau tidak? Mengalami pengeratan susulan. Loh Tuhan, aku wis mari wingi Tuhan, aku wis disakiti, aku wis mari cukup. Nek Tuhan ngomong belum selesai ya. Harus terus. Itulah di sana, sebab engkau harus berbuah lebat. Dan buahmu kata Yakobus harus matang. Sempurna. Buah banyak enggak di pasar? Mangga, ya Pak Jono ya. Tapi ono sing cut, ono sing manis, ono sing ono rasane hambar. Itu loh nek suami saya gak seneng gak matang pohong itu apa ya, ampang-ampang gitu ya. Bapak Ibu Saudara, pagi ini mungkin ke depan atau saat ini saudara sedang mengalami musim-musim pengeratan, sesuatu yang tidak nyaman. Mungkin saudara dicaci maki, dihina, disakiti, dilupakan, atau saudara tidak dianggap, atau saudara kehilangan pekerjaan, kehilangan apa, atau saudara harus melepaskan sesuatu yang Tuhan ingin saudara lepaskan, atau saudara sedang dididik belajar segala sesuatu untuk visi dan panggilanmu genap. Seperti Yusuf tadi dikatakan, sampai firman-Nya genap dan janjinya dibenarkannya, membenarkannya. Nah, di sanalah nanti saudara akan belajar. Proses-proses pengeratan susulan ini nanti kita tuh banyak belajar. Ada ketaatan, ada kita belajar setia sekalipun orang lain tidak setia. Mungkin saudara belajar tidak menunda pekerjaan, belajar tidak mutungan dan tidak gampang tersinggung. Mungkin saudara harus tepat waktu, mungkin saudara sedang diajari pola baru. Sebab kadang-kadang cara saudara membaca firman bisa diganti loh. Seperti saya waktu di ICU, 6 hari saya ini bingung lah, oh Tuhan. Dulu saya ini ngantukan, nemplek bantal kayak papi, gampang lap gitu. Kayak Abed itu dari jalan langsung lap tidur. Saya juga begitu orangnya. Beda sama Cipatri itu wangel tidur. Kayak mami dari jalan mententengin iki. Iki dalan iki menggo endi mari nang ndi ngono enggak. Saya enggak. Begitu duduk gitu ya, damai sejahtera gitu lap hilang wis tidur gitu. Nah, waktu di ICU saya tidak dibuat tidur. Saya tanya, kenapa Tuhan gak iso turu, biyen turun sambat. Saya sampai ngomong gini, kapan ya Tuhan aku tidak gampang tidur. Itu hati-hati nek ngomong lo ya. Itu lambe-lambeku dhewe sing ngomong. Aku tuh kan sambat toh, maksudnya gini, aku ini kok ngantuk, dilu meneh bojoku lapar tak tinggal turu, anakku lapar tinggal turu, nidurno jeho saya sing tidur duluan. Nah kan gitu, gawat kan itu. Nah, dek kursi tidur, dek mana tidur. Terus saya tuh pernah ngomong gini, saya ya lupa, kayak aku baru ingat. Kapan ya Tuhan aku iki kok gak gampang tidur. Lah iku kapokmu kapan digending ICU itu, mulai itu saya tidak gampang tidur sampai hari ini. Jadi kadang-kadang jam 1, jam 2 bangun. Dulu gak pernah tidur begitu nemplek sampai besok. Haleluya baru bangun, puji Tuhan. Gak ono sing namanya orang kencing, bangun gak iso tidur, kelap-kelip katanya orang-orang, gak iso turu, bingung katanya. Oh enggak, saya damai sejahtera tidur. Nah, sekarang sejak di ICU, mulai jam 10, jam 9, saya waktu itu diizinkan mengalami ketakutan. Memang orang tiroid itu psikisnya diserang, jadi besok mati.
kon sesuk anu hayo kon awakmu ngene piro, kon berat anu piro, kon ngene-ngene segala macam. Nah, pertama saya seperti itu, tapi kemudian saya berdoa sampai jam 1 baca suwanger, sampai jam 3 suwanger. Biasanya mendino paling mau Alkitab paling 2-3 pasal sudah selesai. Lah di ICU itu 6 hari itu diganti polanya ambek Tuhan. Iku oh ngono. Terus habis itu terus apa Tuhan? Terus sampai rumah, begitu sudah kemarin sempat puji Tuhan saya minggu lalu dikatakan normal, tapi tetap masih minum obat. Kok turun mana Tuhan ya? Mari ngono, tapi enggak kok. Itu sudah jadi pola. Ternyata balik mana? Tidak tidur. Jadi diganti dulu. Saya kan sambat, Tuhan kapan ya mau jual Alkitabmu ya? Kapan sembahyang? Diganti polanya sama dia. Jam semene nak, itu waktumu. Oh ya Tuhan. Tapi pertama ya bingung. Ya Tuhan bengi-bengi kabeh turu ya. Lalu aku lak ngantuk ngono. Ya enggak ngantuk nyata. Karena itu yang diciptakan, dikerjakan Tuhan di sana. Saudara ngalami kesulitan misalnya, kapan ya aku Tuhan? Caranya ya apa ya ngrenung no firman kayak wong-wongku terus mau metu ngono remang. Loh, saudara harus belajar. Biasanya kebiasaan baru itu 21 hari. Misalnya saudara biasanya tidak tepat waktu, terus saudara mulai belajar tepat waktu, pasang alarm. Hari pertama gol, hari kedua gol, hari ketiga gol, hari keempat pelanggaran telat maneh. Hari kelima telat maneh. Nah, itu dicoba lagi, balik lagi sampai saudara konstan 21 hari. Tambah namanya 21 hari maneh. Nanti biasanya periode ketiga gol. Terus saudara jalan. Nah, saudara punya hal-hal yang mungkin kebiasaan, perilaku, atau pemikiran, atau apapun yang sekarang ini akan dikerjakan Tuhan dalam hidupmu, nikmati saja. Belajar untuk tidak memberontak, belajar untuk tetap bersyukur walaupun sulit, walaupun tidak mudah. Tapi ketika engkau menikmati proses pengeratan dalam hidupmu, nanti kamu tercengang-cengang dengan buah yang Tuhan kerjakan. Loh kok bisa ya? Aku jadi seperti kayak gini. Loh kok bisa ya? Kok aku sekarang nek ngomong gak cawak misalnya. Loh kok bisa sekarang ya ada orang misui aku mek guyu gitu ya. Loh kok bisa ya sekarang kok duitku hilang, aku gak duit, duitku neng dompet gak ono duit guyu. Dulu saya punya jemaat satu. Uangnya kalau tinggal 1 juta loh ya, 1 juta kebacut kok wong iki. Saya punya jemaat di sana 1 juta, dia langsung gak iso tidur. Stres. Duit karek sakmene. Ya bagi kok tuku susu, tuku pampers, anak cilik-cilik 2. Batinku 1 juta loh, orang ajar wong iki. 1 juta sih kurang gitu. Kita sih hidup ya 1 juta ya. Dia itu kalau sudah punya, itu kelemahannya dia. Tuhan proses. Tiba-tiba dia kena masalah di kantornya, blek, harus bayar hutang, dia sudah terbiasa sekarang dengan uang di bawah 500.000, bahkan tidak punya uang dan hidup sampai hari ini. Anaknya tetap minum susu, tetap bisa beli pampers, tetap bisa malah barusan masukkan sekolah. Itu Tuhan mengerjakan di musim yang baru yang tidak kita bisa mengerti. Makanya kadang-kadang di tempat pengeratan itu sayap imanmu ditumbuhkan. Dulu nyekel duwe akeh bahagia. Sekarang saudara diizinkan uang pun tidak ada nek Tuhan. Kayak kemarin saya ngomong Tuhan aku gak punya uang, aku butuh uang. Tuhan gak kasih uang, Tuhan kasihnya beras. Kok gak butuh beras sih? Beras saya ngono kayak duit ke jalan-jalan. Mungkin maksudnya Tuhan gitu. Tuhan aku kayak apa bersekolah, wis tak bayari. Ngono. Jadi saudara mungkin diajari bergantung Tuhan sepenuhnya. Mungkin saudara sedang diajari taat. Saudara diajari tetap setia, sekalipun kondisimu membuat engkau kecewa, tidak setia. Mana Tuhan janji Tuhan? Nah, di tempat-tempat pengeratan itu saudara harus terus belajar mendengarkan suara Tuhan. Saudara harus dekat, sebab saudara harus melekat kepada pokok anggur. Kalau saudara tidak melekat, saudara tidak terima sari-sari makanan dari dia. Saudara tidak mengerti dia akan menuntun saudara kemana. Saudara tidak akan tahu Tuhan akan bicara apa dalam hidupmu. Saudara tidak akan bisa menikmati proses. Saudara akan terus mengeluh dan tidak bersyukur. Saudara akan terus memberontak dan tidak terima. Remedi terus nanti, tidak selesai-selesai, tidak lulus-lulus. Ya, mari Bapak Ibu semua saudara pagi ini kiranya saudara diberkati. Saudara menikmati jika Tuhan mau ingin saudara berbuah lebat, sebab hidupmu ini harus genap. Sebab engkau akan dipanggil seperti Yusuf kah jadi bupati menolong bangsa, atau engkau akan dipanggil sebagai
pendoa seperti Nehemia membangun tembok yang runtuh, atau engkau akan dipanggil seperti Musa menyelamatkan bangsa, atau engkau akan dipanggil sebagai apa? Pemberita Injil, atau engkau akan dipanggil seperti Rasul Paulus, engkau akan mengalami lembah-lembah kekelaman, engkau akan dipanggil sebagai seorang apa? Dan itu harus genap dan tuntas dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Mari kita pujikan pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya. Apa mainnya? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Udah lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Engkau sudah mampir di tempat ini Tuhan. Engkau sudah memperhatikan umat-Mu di tempat ini. Engkau sudah menilik dan menjenguk mereka pagi ini. Kami bersyukur Engkau menopang kami sampai hari ini. Sekalipun kami seringkali tidak tahu langkah kaki kami harus kemana, tetapi kami tetap percaya. Kalau kami sudah mulai lemah dalam percaya kepada Engkau, kami mau berlaku seperti Daud. Kami akan menguatkan kepercayaan kami, tetap percaya dan melekat kepada pokok anggur yang benar. Engkau yang akan memberi kami kekuatan untuk berbuah. Engkau yang akan membangun tembok-tembok yang sudah runtuh. Engkau yang akan membuat hati kami limpah dengan syukur. Engkau yang akan memampukan kami mengerti jalan mana yang harus kami pilih. Engkau juga yang sudah membuka, menyediakan jalan yang baik buat kami, sehingga kami tidak tersesat ya Tuhan. Pagi ini kami minta kemurahan-Mu ya Bapa. Semua yang sudah boleh hadir, boleh menikmati karya Roh Kudus, boleh menikmati kuasa firman-Mu. Kalau kami saat ini mengalami musim-musim yang tidak baik, menurut kacamata kami, Engkau Tuhan yang akan membuat semua baik. Sebab Engkau adalah Allah yang baik. Kalau hari ini keadaan kami baik, kami mengucap syukur Engkau akan terus membuat kami baik.
Diberkati semua sidang jemaat yang boleh hadir pagi ini, supaya kami boleh membawa firman-Mu dalam genggaman hati kami. Karena firman-Mu yang akan menggirangkan dan mengokohkan langkah kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu ada di tempat ini, ada di hidup kami, di rumah tangga kami, di dalam semua segi kehidupan kami. Dalam nama Yesus, firman ini tertanam, berbuah lebat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya.